ini peluang yang luar biasa bagi seluruh masyarakat NTB. Kesulitan terbesarnya adalah tentunya mindset. Tapi insya Allah mindset itu bisa kita atasi dengan sistem, kan? Step by step lah. Dari regulasi, kemudian sistem yang kita buat, ya. Kemudian semua stakeholder terkait proaktif, ya, termasuk Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing, bagaimana menangkap peluang-peluang yang ada itu semua. Insya Allah kita lihat nanti 2019 berapa perputaran daur ulang itu. Dan juga kita nggak mau juga yang organik dibiarkan begitu saja, nggak mau. Harus jadi kompos, harus jadi pelet, harus jadi hal-hal yang bisa bermanfaat. Apalagi kalau kita bicara kompos, Bu, kita daerah pertanian loh, ya. Jadi daerah pertanian, daerah perkebunan kita ini. Yang sekarang orang udah gelisah kalau pupuknya itu pupuk organik. Pupuknya kimia, tanah semakin lama jadi semakin nggak subur gara-gara pupuk, ya. Jadi tanah itu kalau lama-lama terus pakai pupukan organik, lama-lama udah nggak subur lagi. Kita harus lakukan konservasi lagi terhadap tanah tersebut. Kalau misalnya pupuk organik ini jalan, luar biasa bagi NTB. Jadi tanaman-tanaman kita buat apa pakai pupukan organik kalau ada pupuk organik? Ya, Bapak Ibu tahu sendiri kan, hasil pertanian dari pupuk organik sama anorganik mahalan mana? Organik lah. Tuh kalau di kota besar tuh kalau yang organik khusus tempatnya. Orang-orang tertentu yang akses karena mahal, ya, tertentu. Nah, kalau itu bisa kita wujudkan di NTB, selain kita bisa naikin grade kita di mata nasional maupun dunia dari sisi kepedulian kita terhadap lingkungan, insya Allah akan berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat NTB secara langsung. Betul. Nah, jadi inilah yang harus sungguh-sungguh kita perjuangkan, kita kawal, bagaimana agar apa yang kita himbau ke desa itu bisa segera dilakukan. Dan saya sudah bertemu dengan 10 bupati wali kota, beliau sangat setuju dan sangat mendukung. Nah, tinggal teknisnya, tinggal implementasinya bagaimana. Nah, jadi kita di provinsi ini harus sabar-sabar, harus ngomong, harus betul-betul tekun, harus rajin. Ya, jangan sampai kita hanya bikin regulasi saja, kemudian kita tonton, tidak akan mungkin bisa. Setelah kita bikin regulasi, kita buat sistemnya, kita kawal betul-betul. Sehingga mana desa yang sudah siap untuk bank sampahnya, itu segera langsung pelatihan dan seterusnya. Kita jemput bola. Jadi jangan kita menunggu, tapi mana kita tantang kepala desa, mana, ayo, kalau siap kami akan bimbing. Karena kan bank sampah nggak mahal, dana desa luar biasa besarnya sampai ke desa. Orang bikin bank sampah 25-20 aja sudah bisa mulai gitu kan. Nah, yang seperti itu kita perjuangkan bersama. Dan terus terang kemarin pada saat Rakernas Bu Christine, saya agak kecewa nih. Saya agak komplain nih sama Pak Kadis. Kita itu sudah mulai koar-koar masalah zero waste, sudah mulai intens bicara terus sebelum saya dilantik loh Bu Christine. Kemarin saya hadir di Rakernas di Jakarta, itu menteri itu bicara persis seperti apa yang kita bicarakan di sini. Sekarang Pemprov itu udah tidak ada lagi yang botol-botol plastik udah kita kurangi lah, yang bisa kita kurangi gitu. Kemudian pengelolaan sampahnya juga sudah mulai, pemilahan segala macam kita mulai, karena saya pikir juga kita bikin aturan kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri kan diketawain kita sama kucing, ya kan? Bikin aturan lah, Bapak Ibu sendiri gimana gitu kan? Jadi kita harus mulai, harus juga bisa kita olah, sehingga kalau orang bicara TPA atau TPS saya kurang tertarik, karena memang saya nggak kepengen ada TPA di sini. Terima kasih. Gitu. Jadi orang kadang-kadang, saya juga kadang-kadang bingung. Untuk program itu membangun TPA.
membangun TPA, siapin berapa hektar kita harus siapin. Betul. Untuk bangun TPA. Karena kebetulan saya backgroundnya teknik kimia, jadi paham betul tentang environment. Saya kerja di perusahaan tambang itu hampir 10 tahun. Kerjanya di water management, yang urusannya juga lingkungan. Jadi makanya jangan heran kalau saya itu jadi masalah ini menjadi salah satu perhatian serius dari saya, bukan karena Indonesia lagi gerakan Indonesia bersih ya, teman-teman juga tahu dari sejak sebelum saya dan Pak Gub dilantik kita sudah berpikir tentang ini. Jadi memang tantangannya saya tahu tidak gampang, tetapi saya sangat yakin gitu, karena yang terpenting kan sudah ada keberpihakan dari penentu kebijakan, itu yang terpenting. Dan mudah-mudahan kalau rencana kita setiap desa, kelurahan itu ada bank sampah, kebayang nggak gimana bersihnya NTB ini. Betul. Nggak ada lagi wisatawan yang foto-foto laut kita. Kita capek promosi kemana-mana. Indahnya NTB segala macam, luar biasa promosi kita. Pada saat orang datang kita deg-degan, gimana ini? Deg-degannya kenapa? Aduh, nanti pas waktu di situ nanti ketemu sampah nggak dia ya? Di sini ketemu sampah nggak? Ada kapal pesiar mampir di Lembar, Pak Kadis Pariwisata kasih info, Wagub ada kapal pesiar nih mau mampir segini orang banyak nih. Saya bukannya senyum, saya deg-degan, aduh, turunnya di mana? Nanti ini yakinin ya, nanti jangan sampai ketemu sampah. Jadi antara promosi dengan ini masih belum match gitu loh. Dan itu kita mau itu bisa nge-link. Jadi antara kita mempromosikan daerah kita dengan tanggung jawab moral kita menjaga daerah kita agar tetap asri, lestari, bersih, itu nyambung. Jadi pariwisata ini memang nggak bisa dipisahkan dari isu lingkungan ini. Kalau kita getol-getol bicara pariwisata nggak bisa pisah, karena apa? Kita ingat nilai setitik rusak susu sebelah. Iseng moto misalnya plastik yang di dasar laut kita dia posting zaman sekarang, zaman teknologi viral habis lah kita. Ada hal-hal yang ya karena isu lingkungan itu isu dunia dan kita tidak memiliki kualitas apapun tanpa mempertahankan lingkungan kita. Kalau kita cuma bilang Indonesia, NTB kan indah, sangat indah, memang betul. Kita punya pantai yang nggak cuma Bu Christine di sini ini bukan, tapi mungkin Bu Christine udah paham ya. Jadi namanya pantai indah di NTB itu kita bingung mau cari saking banyaknya. Iya. Saking banyaknya yang indah. Betul. Ya. Jadi bisa dibilang hampir setiap kabupaten itu punya spot-spot yang sangat indah. Entah itu pantainya, air terjun kita mau sebut apa coba? Enggak di Lotim, ada di Loteng, apalagi di Lobar juga di mana-mana ada air terjun, ada pantai yang indah ya, gunung yang indah ya, sawah yang luar biasa indah, semuanya indah. Tapi begitu kita tidak bisa kelola lingkungan kita, tidak ada artinya indah-indah itu. Nah, maka dari itu tekad kita untuk buat NTB ini zero waste bukan itu gagah-gagahan, sekali lagi nggak ada itu. Buat apa sih gagah-gagahan? Nggak ada esensinya. Tapi yang paling harus kita pahami adalah buat anak cucu kita supaya adalah kebanggaan kita gitu. Sebagai orang tua gitu ya, bisa pelihara alam kita, bisa kita jaga dan bawa berkah juga. Jadi bayangkan sesuatu yang mulainya menjadi musibah kita buat menjadi berkah. Dan itu kita bisa insya Allah. Di sini ada Bu Christine, ada Pak Agus, dan insya Allah akan banyak yang bantu kita. Percayalah kalau sudah niatnya baik ya, sungguh-sungguh niatnya adalah demi anak cucu kita, demi alam NTB ini ya, demi kebaikan kita semua, pasti akan banyak yang bantu kita. Nah, tinggal bagaimana kita semua stakeholder terkait ini
saling mengisi semuanya gitu, melihat peluang ini dengan baik. Industri daur ulang lihat betul peluang ini, proaktif, karena kita menginstruksikan setiap desa kelurahan itu ada bank sampah. Tinggal dibayangkan saja kalau 1.100 sekian desa kelurahan, desanya 995, sisanya kelurahan, itu ada bank sampah di setiap desa dan kelurahan, ya bisa dibayangkan. Jadi belum terpotret di pusat itu, padahal kita sudah mulai bergerak. Pergub juga insya Allah akan segera diturunkan, perda juga sedang dibahas, ya, dan penerapannya juga sudah mulai di beberapa tempat. Ya mudah-mudahan insya Allah pada evaluasi pertama, 6 bulan pertama, nanti kita harus tunjukkan komitmen kita karena kecintaan kita pada harus daerah cepat ya, NTB. antisipasi. Dan insya Allah dengan support Bapak Ibu semua, insya Allah juga dengan Ibu Christine dan Pak Agus dan yang lain-lain, insya Allah kita akan sampai kepada NTB.